Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tabulasi. Materinya ini latihan praktik tabulasi. Instruksinya, ketik teks di bawah ini dengan ketentuan font Times New Roman, font size 12. Jadi saya akan mengubah fontnya menjadi Times New Roman. Yang ini. Kemudian font size-nya 12. Yang selanjutnya, ukuran kertas. Untuk mengatur ukuran kertas, maka caranya yaitu klik layout, menu layout, setelah itu klik page setup. Di bagian margin ini yang harus kita atur. Margin itu maksudnya batasan kertas. Untuk ukuran marginnya, top 3 cm, bottom 2,5 cm, left 3 cm, right 2 cm. Jadi untuk ukuran topnya saya ubah menjadi 3, ini angkanya saya hapus. Kemudian saya ketik 3. Untuk bottom, angka 4-nya saya hapus. Nah, di sini untuk pemisah desimal saya menggunakan tanda titik, bukan tanda koma. Karena di dalam Microsoft Word ini berlaku sistem internasional, bukan sistem Indonesia. Dalam sistem internasional, maka pemisah desimal menggunakan tanda titik. Kemudian untuk left 3 cm, right 2 cm. Seperti ini. Nah, sekarang untuk orientation. Orientation itu maksudnya posisi kertas. Untuk mengetahui posisi kertas, maka file latihan praktik ini akan saya kecilkan tampilannya menjadi seperti ini. Dalam keadaan kecil, maka kita dapat mengetahui orientation atau posisi kertas dari latihan praktik. Bentuknya seperti ini. Ini adalah posisi tegak atau portrait. Jadi orientationnya saya pilih portrait. Kemudian saya buka di tab paper. Paper size-nya ini yang harus diatur. Di dalam file latihan praktik tertulis bahwa untuk papernya ukuran kertasnya yaitu A4. Yang ini. Maka saya akan ganti paper size-nya menjadi A4. Ini akan saya scroll ke bawah, saya pilih A4. Untuk width dan height ini tidak usah diatur lagi. Karena kalau kita mengatur width dan height, maka ukuran paper size-nya akan berubah. Ini saya klik OK. Selanjutnya, nah sekarang yang mau diketikkan pertama sekali adalah yang ini. Di baris pertama ada hal, titik 2, lamaran pekerjaan, kemudian di sebelah kanannya ada Medan 27 Januari 2021. Lalu di bawahnya ada lampiran, titik 2, 6 berkas. Kalau kita perhatikan ya, di sini kalau kita perhatikan dengan baik, titik 2 ini rata. Kemudian Medan ada di sebelah kanan. Cara membuatnya seperti ini. Jadi saya ketik hal, seperti ini. Lalu saya akan menggunakan tab stop. Nah, untuk tab, untuk memunculkan fungsi tab di dalam Microsoft Word, caranya begini. Ini ada Quick Access Toolbar. Saya akan klik Customize Quick Access Toolbar. Lalu kemudian saya akan pilih More Comment. Nah, setelah saya pilih More Comment, maka yang akan saya atur di bagian ini. Choose Comment From. Saya buka, saya pilih All Comments. Ini akan saya scroll ke bawah, saya akan mencari tab. Di urutan T, ini semuanya sudah tersusun secara alfabet. Ini tabs. Kemudian saya klik tombol Add. Maka sudah muncul di sini. Kemudian saya klik OK. Ini keterangan tab. Ini saya buka. Nah, untuk menentukan tab stop positionnya ya. Nah, jadi di sini ada alignment-nya ada 5, left, center, right, decimal, bar. Ini akan saya tutup. Saya akan atur secara gampang.
Nah, di sini, di sudut ini ada tombol alignment-nya sebenarnya. Ini secara default-nya adalah left tab. Kalau saya klik, ini menjadi center tab. Ini keterangannya. Kemudian saya klik lagi, menjadi right tab. Saya klik lagi, ini menjadi decimal tab. Kemudian yang ini menjadi bentuk bar tab. Nah, saya akan menggunakan left tab. Jadi saya akan melihat ke sini dulu. Hal dengan lampiran. Ini agak masuk ke dalam ya, titik 2-nya ini. Jadi saya akan atur. Nah, jadi posisinya saya hanya menaksir ukurannya berapa jauh. Misalkan saya ambil di 1,5 ini. Nah, jadi saya tinggal klik ini. Dalam keadaan ini, awalnya ini left tab, kemudian di ruler pas di posisi 1,5 ini, saya klik di sini, maka muncul left tab. Kemudian saya tekan tombol tab sekali, kemudian titik 2. Nah, selanjutnya saya akan memberikan left tab lagi di sini. Begitu saya klik di sini. Nah, ini kan ada satu, ini di tengah, kemudian agak ini antara tengah 1,5 dengan angka 2, ini ada satu titik tadi. Saya klik aja. Saya tekan tombol tab, lalu saya ketikkan lamaran pekerjaan. Kemudian Medan 27 Januari 2001 berada di paling kanan. Jadi cara membuatnya begini. Saya akan gunakan right tab. Ini saya pilih right tab, ini bentuknya, bentuk right tab ini. Kemudian saya letakkan posisinya pas di posisi ini, right indent. Jadi saya munculkan gini. Ini udah muncul, saya geser ke kanan, pas di right indent ini. Nah, sekarang saya tekan tombol tab. Lalu saya ketikkan Medan, 27 Januari 2021. Nah, selanjutnya saya akan buka paragraf. Nah, untuk spacing di sini di dalam ketentuan file latihan praktik tidak ada ketentuan mengenai spacing. Yang ada line spacing dan alignment seperti terlihat pada teks. Jadi dikarenakan tidak ada ketentuan spacing, maka afternya saya jadikan 0. Lalu line spacingnya yang mau saya pilih single. Kemudian OK. Dan saya tekan enter. Nah, sekarang udah pindah ke baris kedua. Kemudian saya akan ketikkan lampiran. Nah, ketika saya mengetikkan lampiran, ketika saya mengetikkan ini ya, titik 2 dengan N, titik 2-nya harusnya kan agak mundur ke belakang seperti yang ini. Nah, jadi cara membuatnya supaya bagus begini. Saya akan blok seperti ini. Setelah saya blok, ini akan saya geser. Saya geser ke posisi ini. Ini ada angka 2, lalu saya majukan lagi. Kemudian yang ini, left tab ini, yang di posisi 1,5, ini saya geser. Cara menggesernya klik kiri, tahan, lalu geser ke sebelah kanan. Ini di posisi angka 2. Sekarang saya akan lanjutkan pengetikan. Jadi posisi kursor di belakang N, saya tekan tombol tab. Kemudian titik 2, tab lagi, 6 berkas. Seperti ini. Nah, untuk selanjutnya ya, di bawahnya antara lampiran dengan kepada yang terhormat, di sini ada jaraknya. Jadi saya akan tekan enter 2 kali saja.
karena tidak diatur dalam file latihan praktik ini spacingnya. Jadi spacingnya karena sudah saya jadikan 0, jadi saya akan tekan enter 2 kali seperti ini. Setelah saya tekan enter, maka tab yang di atas ini tidak saya pakai lagi. Harus saya hapus. Caranya begini, saya akan buka tombol tab ini yang di Quick Access Toolbar. Ini ada ukurannya tadi yang saya atur. Saya bersihkan, clear all. Ini tombolnya. Begitu saya klik clear all, maka ini sudah kosong. Lalu saya klik OK. Yang berikutnya saya akan lanjutkan pengetikan. Nah, yang berikutnya setelah saya ketikkan Medan, di bawah Medan ini ada kata dengan hormat, koma. Jadi ada jaraknya Medan dengan hormat. Untuk membuat jaraknya saya enter 2 kali saja, 1, 2, lalu saya ketikkan dengan hormat, koma. Setelah itu, untuk masuk ke paragraf 1 dengan hormat, dengan paragraf 1 di sini ada jaraknya. Jadi saya akan enter 2 kali lagi. Nah, untuk paragraf satunya, yang ini paragraf 1. Perataan paragrafnya. Sebelah kiri rata, lalu sebelah kanan juga rata. Jadi saya akan aktifkan justify. Selanjutnya saya akan ketikkan paragraf pertamanya dulu. Kemudian untuk paragraf keduanya ya. Ini paragraf keduanya. Paragraf 1 di yang ini. Paragraf keduanya yang ini. Nah, jadi ada jarak antara paragraf 1 dan 2. Untuk jaraknya saya tekan enter 2 kali. Lalu saya akan lanjut ke pengetikan paragraf kedua.
Lalu yang di bawahnya ini ada data pribadi, ada nama, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor HP, email. Jadi saya akan tekan enter sekali. Selanjutnya untuk membuat seperti ini, nama, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor HP, email. Nah, ini agak masuk ke dalam. Cara mengaturnya begini. Yang pertama harus kita lihat adalah perataannya dulu. Untuk nama, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor HP, dan email, yang ini, bagian ini ratanya kan sebelah kiri. Jadi kita harus menggunakan left tab karena ratanya di sebelah kiri. Jadi saya akan atur menjadi left tab, ini akan saya ubah, saya akan klik di sini. Ini posisi yang sedang aktif right tab. Ini saya klik, sekarang menjadi desimal. Ini desimal tab, saya klik lagi, ini menjadi bar tab. Saya klik lagi, saya klik sampai munculkan left tab. Nah, kalau left tab sudah muncul, nah sekarang untuk penjorokan ke dalamnya, saya lihat aja posisinya huruf N ini, huruf N ada di bawah A, di bawah ini ya, di bawah A yang data pribadi. Jadi saya aturnya begini. Saya klik dulu di ruler tab ini, di ruler ini, ruler bar, lalu saya geser, klik kiri tahan geser. Di bawah A. Ini dia. Seperti ini. Gini. Setelah itu saya tekan tab. Lalu saya ketikkan nama. Kemudian setelah nama ada titik 2. Titik 2-nya agak jauh. Berada di bawah R. Jadi untuk titik 2 untuk titik 2 kita perhatikan yang titik 2-nya saja. Dari atas sampai ke bawah ini rata. Nah, jadi saya gunakan left tab. Saya munculkan kembali tabnya ini, saya klik di sini. Sebenarnya nggak harus di angka 3, yang penting muncul saja. Lalu saya geser posisinya itu ada di bawah R untuk kata berikut. Jadi sekarang saya geser lagi, ini tadi di posisi 4,25 ini. Saya klik kiri tahan, saya geser di bawah R dari kata berikut ini. Kemudian saya tekan tombol tab, ketik titik 2. Nah, harusnya di bawah R ya. Ini saya geser dulu ke sebelah kiri. Seperti ini. Kemudian, lanjutannya, Vicky Saputra SE. Huruf V untuk kata Vicky ini berada di bawah K. Untuk yang ini, Vicky Medan laki-laki Jalan J. Untuk nomor HP angka 0-nya. Lalu untuk email huruf V. Ini ratanya di sebelah kiri. Yang ini kiri, rata di kiri. Jadi kita harus lihat ratanya dulu. Karena rata di kiri, saya akan memunculkan left tab lagi. Saya klik aja di sini. Nah, seperti ini. Di bawah K tadi. Jadi, saya tekan tombol tab sekali, baru saya ketik V. Vicky Saputra. Kemudian saya tekan enter. Untuk yang selanjutnya, saya tidak usah ukur-ukur lagi pakai left tab. Saya munculkan lagi. Saya tekan tombol tab aja untuk lanjutkan pengetikan. Kemudian saya lanjutkan dulu. Tempat, garis miring, tanggal lahir. Tempat, spasi, garis miring, spasi, tanggal lahir. Lalu tekan tab. Kemudian titik 2, tab lagi. Medan 5 Agustus 2000. Ketik Medan, koma, setelah koma spasi, 5 Agustus 2000. Enter, tab lagi. Jenis kelamin laki-laki. Saya ketikkan dulu jenis kelamin. Kemudian tekan tab, munculkan titik 2, tab lagi, laki-laki. Kemudian saya tekan enter, tab lagi supaya masuk ke dalam alamat.
ketikkan alamat, tab lagi, titik 2, tab lagi, Jalan Bandung nomor 17 Medan. JL titik spasi Bandung spasi NO titik 17 spasi Medan. Tab lagi, tekan enter dulu, tadi seperti ini ya. Enter lalu tab. Nomor HP. Setelah itu tekan tab, titik 2, tab lagi. 08 082133445566. Enter, tab lagi, email. Tekan tab dulu, lalu titik 2, tab lagi, vikisub2000@gmail.com. Lalu enter. Nah, setelah saya enter kan, di sini muncul garis bawah, ini ada mail to-nya, ini hyperlink namanya. Ini hyperlinknya muncul secara otomatis. Setelah itu, setelah saya enterkan, ukuran tab ini tidak saya butuhkan lagi di bawah. Karena di bawah seperti ini. Untuk melengkapi berkas lamaran, maka saya melampirkan titik 2. Jadi, tidak dibutuhkan lagi. Karena tidak dibutuhkan lagi, saya harus buka dulu, harus masuk ke tombol tab ini. Saya klik ini, tab. Kemudian saya pilih clear all. Jadi di mana tidak dibutuhkan harus dibersihkan supaya tidak bingung. Kemudian saya klik OK. Lalu saya tekan enter lagi, tadi kan cuma sekali. Sekarang enter sekali lagi supaya ada jaraknya. Berikutnya, untuk melengkapi berkas lamaran, maka saya melampirkan titik 2. Setelah itu enter. Yang selanjutnya, nah sekarang yang kita perhatikan ini, scan KTP sampai ke bawah, scan surat berkelakuan baik. Ratanya ada di sebelah kanan. Ini sebelah kanan. Beda dengan yang tadi ini sebelah kiri ratanya. Sekarang yang ini ratanya di sebelah kanan. Jadi supaya ratanya di sebelah kanan, maka saya harus gunakan right tab. Posisi ratanya, rata sudah kita ketahui di sebelah kanan. Posisi ratanya di bawah M. Ini ya, ini di bawah M. Di bawah M dari kata melampirkan. Nah, jadi saya aturnya begini. Saya aktifkan right tab. Ini saya klik dulu supaya muncul right tab-nya. Ini tombol right tab. Kemudian saya munculkan di sini sebagai posisi awal di bawah M dari kata melampirkan. Ini saya geser. Supaya garis putus-putusnya di bawah M. Seperti ini. Lalu saya tekan tab sekali. Kemudian saya ketikkan scan KTP. Nah, P-nya harusnya kan di bawah M. Seperti ini ya. P di bawah M. Kalau yang tadi ini P-nya di bawah A. Jadi saya geser lagi. Ini posisi right tab-nya. Saya klik kiri tahan. Saya geser ke angka 8. Seperti ini. Jadi sudah di bawah M. Lalu, di bawah huruf A, ada satu garis lurus. Cara membuatnya begini. Saya gunakan bar tab. Ini saya klik lagi. Ini decimal bar. Yang ini bar tab. Yang ini ada keterangannya ini, bar tab. Nah, posisi garisnya itu ada di bawah huruf A. Dari kata melampirkan ini, di bawah huruf A. Jadi saya munculkan ini 8. Ini saya munculkan dulu di 8,25 ya. Ini saya klik dulu, bar tab-nya udah muncul. Di bawah huruf A yang diminta, saya geser lagi ke kanan. Supaya rata, seperti ini. Nah, ini garisnya udah muncul.
tapi harus di bawah A. Saya geser lagi ke kiri. Nah, seperti ini. Nah, lalu saya enter. Nah, begitu saya enter, garis lurus ini udah muncul duluan ya. Saya tekan tab. Jadi inilah kegunaan bar tab untuk memunculkan garis lurus. Yang selanjutnya scan ijazah S1. Kemudian saya enter lagi, tekan tab. Selanjutnya file riwayat pendidikan. Saya enter lagi, kemudian tekan tab. File riwayat pekerjaan. Kemudian saya enter lagi, tekan tab. File riwayat kesehatan. Kemudian saya enter lagi, tekan tab. Scan surat berkelakuan baik. Yang selanjutnya, di bawahnya ada paragraf ketiga ya. Ini paragraf ketiga. Saya enterkan dulu sekali. Posisi kursor tadi ada di belakang K ini. Saya enterkan. Setelah saya enter, saya harus menghapus tab yang tidak saya pakai lagi. Setelah saya enter, ini tab-tab yang tadi tidak saya pakai. Saya buka tombol tab. Ini akan saya hapus tab yang ada di 8 dan 8,5. Clear all. Kemudian saya oke-kan. Dan saya enter lagi. Begitu saya clear all, ini nggak nampak lagi garisnya ya. Yang selanjutnya, saya akan ketikkan paragraf ketiga. Nah, yang di bawahnya ini ada November, Desember, November 2020, Desember 2020, Januari 2021. Kalau kita perhatikan, ini untuk bagian November 2020, Desember 2020, dan Januari 2021, posisi teksnya yang ini berada di posisi tengah. Jadi saya akan gunakan center tab. Nah, center tab. Jadi kalau saya taksir ya, posisinya ini sepertinya di tengahnya ini huruf I. Huruf I ini ada di sini, di samping S. S dari secara digital. Jadi di sini saya akan tekan enter dulu, lalu saya akan aktifkan center tab. Saya akan munculkan center tab, ini masih left tab. Nah, sekarang sudah menjadi center tab. Ini ada keterangannya. Posisi center tab di bawah huruf S dari kata secara. Ini saya klik dulu supaya muncul di ruler bar. Lalu saya geser ke sebelah kanan. Garis putus-putusnya di bawah S. Seperti ini. Nah, ini garis putus-putusnya di sini. Kemudian saya tekan tombol tab sekali, saya ketikkan November 2020. Setelah itu, nah, di sini ada titik-titik. Titik-titiknya ini sebenarnya posisi titik-titiknya di depan huruf angka 5 ini. 55.65, 53.50,
54.575. Jadi pemisah desimalnya ini menggunakan tanda titik. Nah, jadi untuk yang ini ya, untuk angkanya ini ratanya di pemisah desimal. Jadi saya akan menggunakan decimal tab. Ini saya klik dulu, ini menjadi right tab, saya klik lagi menjadi decimal tab. Ini tombolnya. Posisinya itu, posisi desimalnya ada di bawah huruf A. Di bawah huruf antara A dengan I ya, saya atur dulu. Saya klik di sini, saya munculkan decimal tab-nya, saya geser. Ini garis putus-putusnya sekitar ini. Saya ambil ini saja. Kemudian saya tekan tab. Kemudian saya ketikkan. Nah, setelah saya tekan tab, harusnya kan munculnya, saya backspace dulu. Ini decimal tab-nya sudah muncul. Saya akan buka tab ini. Ini decimal tab-nya, posisi decimal tab. Nah, di depan angka 55,65 ini ada titik-titik ya. Jadi saya akan berikan titik-titiknya, ladder-nya ini, pendahulu maksudnya. Saya pilih yang nomor 2, ini berupa titik-titik. Nomor 3 ini berupa tanda hubung. Lalu nomor 4 ini berupa underscore, garis bawah. Jadi saya pilih yang nomor 2, yang ini. Saya harus klik tombol start dulu, supaya berlaku. Karena saya menambahkan di 7,5 ini. Saya harus set, kemudian saya klik OK. Kemudian saya tekan tab. Nah, sekarang titik-titiknya itu udah muncul. Saya ketikkan 55 titik. Harus menggunakan titik, tidak boleh koma ya. Ini 65, karena di dalam laptop yang saya gunakan ini menggunakan sistem internasional, jadi saya pakai titik. Kemudian saya enterkan, tab lagi, Desember 2020. Saya tekan tab. Kemudian saya ketik angkanya 53,50. 53.50. Saya tab lagi. Saya tekan enter dulu supaya kursor pindah ke bawah, lalu tab. Dan saya ketikkan Januari 2021. Saya tekan tab. Selanjutnya angkanya 54.575. 54.575. Jadi ratanya di pemisah desimal seperti ini. Setelah itu, masuk ke paragraf keempat. Saya akan enterkan dulu sekali. Setelah saya enterkan sekali, saya buka tab yang di sini. Di Quick Access Toolbar ini saya munculkan. Saya akan hapus ukuran tab stop position ya. Clear all. Kemudian OK. Saya enter lagi supaya agak turun ke bawah. Kemudian saya akan lanjutkan pengetikannya. Setelah kata terima kasih, sebagai penutup suratnya di sini ada hormat saya Vicky Saputra SE. Nah, jadi saya akan menekan tombol enter 2 kali seperti ini. Jadi gini ya. 1, 2. Kemudian hormat saya Vicky Saputra. Ini berada di bagian kanan, bedakan dengan yang atas ya. Yang atas yang Medan 2000
Medan 27 Januari 2021 ini berada di bagian ini, ratanya di bagian kanan, di sebelah kanan. Kalau ini cara membuatnya seperti ini. Kalau kita lihat ini menggunakan center tab. Jadi ini dari sini ya. Hormat saya Vicky Saputra. Ini berada ini posisi tengah, center. Jadi saya akan aktifkan center tab. Saya ubah ini decimal bar. Decimal tab, ini bar tab. Ini left, center. Selanjutnya, tengah-tengahnya sekitar di huruf antara A atau T ya. Ini ada di antara A dan huruf A dan huruf Y untuk kata Jaya. Jadi saya akan aktifkan, saya klik dulu di sini, center tab-nya sudah muncul, kemudian saya geser, klik kiri dan saya geser ke sebelah kanan antara huruf A dan Y di kata Jaya. Ini saya geser lagi seperti ini di sini. Kemudian saya tekan tab sekali. Saya ketikkan hormat saya, koma. Nah, setelah itu untuk tempat tanda tangan biasanya saya enterkan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Setelah 3 kali saya tekan tab. Kemudian saya ketikkan Vicky Saputra, SE. Seperti ini. Nah, jadi sekarang untuk suratnya sudah selesai. Dan beginilah cara untuk mengatur tabulasi di dalam Microsoft Word. Sampai jumpa untuk pembelajaran online selanjutnya. Tetap sehat dan tetap stay at home, tetap belajar di rumah. Terima kasih.